Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim. Bagi ya ikhwah, apa kabar semuanya? Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi antum semua dan ada dalam keadaan kesehatan jasmaniah wa rohaniyah dan tidak kurang nikmat apapun yang layak kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari lanjutkan bahasan kita yang sempat tertunda di hari kemarin itu tentang sihir dan terapinya. Dan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin, yaitu buhur sihir. Bismillah. Kemarin kita mengenal buhur sihir. Buhur sihir yaitu ikatan atau uqad yang mana biasa mereka para tukang sihir yang sebagai wali syaitan di muka bumi ini, mereka menggunakan ikatan tersebut untuk menyihir korban-korbannya dan menzalimi. Maka hukuman untuk mereka yang menyihir atau mempelajari ilmu sihir atau melakukan praktek sihir di masa Khalifah Umar bin Khattab adalah dibunuh. Dan Rasulullah SAW menegaskan laknatnya atas mereka yang melakukan sihir dan perdukunan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka sebagian kita, mungkin di masyarakat kita, mereka berbaur dengan kita, bahkan satu dua berkedok sebagai tokoh agama. Apakah dia uskun, ustadz dukun, atau dia kikun, kiai dukun, atau dia orang-orang yang dianggap wali yang tidak memakai lagi syariat, jadi ingkar syariat. Bagi mereka yang melakukan orang-orang golongan seperti ini, aliran batiniyah di masyarakat kita, mereka cukup sholat dengan niat, cukup puasa itu dengan menahan maksiat, dan zakat cukup dengan bersih hati. Jadi tidak ada praktek syariat di kehidupan mereka. Namun Allah izinkan dia memiliki kemampuan di luar kemampuan orang banyak yang disebut khawarikunil adat. Jadi kita menebaknya dia adalah wali yang tidak perlu lagi sholat, yang tidak perlu lagi membayar zakat, yang tidak perlu lagi berpuasa di bulan Ramadan dan syariat-syariat yang lainnya. Maka orang-orang menganggapnya wali, sehingga apapun yang dilakukan dibiarkannya lah. Kita tahu dan kita sepakati bahwa ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa wali ini adalah orang yang man tawalat ta'atuhu, yang taatnya tidak terputus-putus. Sekali lagi, ta'rif dari wali adalah man tawalat ta'atuhu, yang ibadahnya tidak terputus-putus. Bahkan baginda Nabi SAW yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan surga, dan kaki beliau yang pertama kali menapai ke surga, bahkan yang menemui Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, bahkan diperlihatkannya surga dan neraka, bahkan yang bersahabat dengan Jibril alaihissalam masih melaksanakan syariat, bahkan beliau salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, ada dewasa ini orang-orang yang mengaku dia wali ahli surga, dan syariat ini diingkari semuanya. Diingkari, dia tidak mau salat, dia tidak mau berzakat, bahkan dia tidak mau ke masjid. Tapi kita lihat kemampuannya di luar kebanyakan orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Misal dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air, atau dia bisa menghilang seketika, atau wujudnya banyak. Satu tempat kadang
dia ada di tempat lain, ada di tempat yang lain juga dan lain sebagainya. Dan dalam penyembuhannya mungkin dia cukup sekali tiup atau sekali usap langsung sembuh. Dan masyarakat kita terutama di Nusantara ini mempercayai mereka adalah sebagai wali Allah, sebagai wali yang dikultuskan dan dikeramatkan semasa hidup dan semakin meninggal. Ketika mereka meninggal, ziarah kuburnya penuh. Nah, seperti itu. Kita perlu waspada tipu daya syaitan di sini. Kita sudah mengenal di mana saja atau dari mana saja atau siapa pelaku yang memiliki khawariqunil adat atau kejadian membedah adat seperti berjalan di atas air, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak atau misalkan tahan peluru, atau mungkin dia menyembuhkan sekali usap atau dia mengetahui isi hati orang lain misalkan. Kita harus menebak dari mana sumbernya atau siapa pelakunya. Kalau dia dari calon nabi itu namanya irhas dan ini halal. Kalau dia di para nabi dan para rasul itu namanya mukjizat. Ini pun halal. Dan sayangnya para nabi dan rasul ditutup oleh kenabian dan kerasulan baginda Nabi SAW. Setelah itulah nabi ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada mungkin beberapa orang yang memiliki kemampuan luar biasa seperti bisa berjalan di atas ini itu yang disebut karomah. Ini ada di para wali. Ingat ta'rif wali man tawalat ta'atuhu. Wali adalah orang yang tawarat ta'atuhu, tidak putus-putus ibadahnya. Terus wahum an salatihim daimun. Dia kalau salat itu panjang. Jadi bukan berarti salatnya tidak berhenti-berhenti, tapi salatnya itu aplikatif. Jadi apa yang disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguh salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, itu diaplikasikan. Dia salat, dia pun menjaga adab, dia pun menjaga akhlak, dia pun menjaga syariat ini. Sehingga orang mengenalnya dia orang Islam. Orang Islam yang memang seperti itulah orang Islam. Orang yang jujur, orang yang dihormati, orang yang disayangi oleh banyak orang, orang yang memang ditunggu kehadirannya, dibutuhkan banyak orang. Nah, itulah orang Islam. Al-Islam man salam al-insan ada lisanihi wa yadihi. Seorang Islam adalah al-muslimu man salam al-islam ada lisanihi wa yadihi. Seorang Islam, seorang Muslim adalah mereka yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Maka kita lihat kalau misalkan orang Islam masih mencuri, orang Islam masih korupsi, orang Islam masih membicarakan orang lain, orang Islam masih mencaci maki, orang Islam masih kata-katanya ini tidak menyenangkan dan menyakitkan banyak orang, termasuk umat agama lain atau golongan yang lain, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Hati-hati ya ikhwah, maka orang Islam ini aplikatif. Apa yang dilakukan di salatnya diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, sehingga keji dan mungkar perbuatan tersebut dapat dihindari, bahkan bisa ditahan dengan salat-salatnya. Itu maknanya apa? Maknanya para wali-wali Allah, mereka orang-orang yang bila dia angkat tangannya ke langit, maka Allah akan kabulkan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Seperti misalkan sahabat Nabi Sa'id bin Musayyab, ada sahabat Nabi Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan Khulafaur Rasyidin, para penerus khalifah, orang-orang yang disayangi oleh banyak orang, dan mereka meminta hujan cukup dengan salat 2 rakaat atau salat di tanah lapang dan salat istisqa. Jadi jalur saat ini kuat, dunia adalah alam syariat, bukan alam hakikat. Maka orang-orang yang menganut aliran kebatinan atau aliran hakikat, kita bisa bantah dan batalkan dengan itu. Jangan langsung percaya mereka wali Allah, lihat dulu ibadahnya. Barangkali mereka lah dukun dukun atau tukang sihir yang memang sedang menyamar sebagai seorang ustadz dan seorang kiai. Nauzubillah. Maka hati-hati terhadap akidah kita. Jangan langsung percaya, karena apapun yang diinginkan oleh manusia, syaitan bisa melakukannya. Termasuk berjalan di atas air, terbang di atas udara, mungkin menghilang juga atau berwujud banyak misalkan. Atau misalkan dia mampu ke Mekah cuma sekali langkah. Nah, itu bisa lihat di surat apa itu? 6 kalau tidak salah. Kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman yang bertanya, yang ketika itu dikumpulkan burung hudhud.
Siapa yang mampu memindahkan singgasana ini dalam waktu paling tercepat? Maka Ifrit menjawab dia mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis min qabli an taquma bi maqamik, sebelum engkau berdiri di tempat di singgasanamu. Maka ada satu orang di antara yang memahami kitabullah, yang memahami Asmaul A'zam di sana, berkata, aku bisa lebih cepat dari itu. Bahkan qabla apa namanya? Qabla, sebelum kau mengedipkan kelopak matamu, wahai baginda Sulaiman. Ini bukti bahwa jin mampu memindahkan atau berjalan, memindahkan seseorang atau memindahkan singgasana dalam waktu cepat. Kalau misalkan kita menemukan ada orang-orang yang mampu berjalan atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat, misalkan dia berangkat ke Mekah cuma sekali kedip mata, barangkali dia menunggangi jin seperti layaknya Ifrit membawa singgasana, seperti itu. Maka lihat syariatnya, fahkum bidzawahir wa la tahkum bis-sarair. Lihat zahirnya, jangan lihat batinnya. Itu jadi hukum. Karena syariat ini wajib ditegakkan dan dijunjung tinggi. Maka orang-orang yang menolak syariat ini, dia na'udzubillah telah murtad, walaupun dia mengaku dia wali. Bahkan baginda Nabi sendiri, orang yang di atas para wali, barangkali mereka masih baginda masih menjunjung syariat ini, tidak menolak syariat ini. Atau mungkin kejadian luar biasa yang dialami bukan dari para wali, tapi orang-orang yang soleh, mukmin yang soleh. Dia taat beribadah dan dia berdoa itu terus. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongannya. Dia maksakan zikir pagi dan petang, mohon kesembuhan, mohon perlindungan dari Allah. Dia memohonkan untuk terbebas dari hutang. Dia memohonkan terbebas dari ancaman sihir dan lain sebagainya. Dan Allah berikan ijabah untuk orang-orang ini. Atau mungkin ya Allah jadikanlah apa misalkan dia ingin kekayaan untuk beribadah kepada Allah dan Allah ijabah, Allah kabulkan, maka namanya ma'unah. Ma'unah ini ada di mukmin soleh dan ini halal diusahakan. Beda antara ma'unah dengan karomah. Kalau karomah dia orang yang sudah bulat tujuannya, tidak menginginkan dunia sama sekali, hanya Allah saja tujuannya, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan ijabah atas doa-doanya, dan doa-doanya ini sebutnya keramat. Ini disebut karomah. Dan dia tidak memintanya. Hanya saja kalau mepet dia ada pemberian dari Allah. Nah, kalau maunah ini seorang mukmin yang inginkan ijabah dari Allah dengan berdoa terus-menerus. Misalkan seorang terlilit hutang, ya Allah lunasi hutangku, dengan doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dengan doa Nabi ini yang pernah Nabi ajarkan pada Abu Umamah. Pada waktu itu sahabat Nabi Abu Umamah setiap ada salat dia menangis sambil berdoa seperti galau, hilang arah. Maka Nabi mendekati, wahai Abu Umamah, apa gerangan yang membuatmu risau seperti ini? Menurut kamu menggambarkan isi hatimu. Maka Abu Umamah bercerita, ya Rasulullah, aku punya hutang. Dengan hutang ini, karena hutang ini aku tidak bisa tidur di malam hari, dan di siang hari diliputi kemaluan yang sangat, diliputi rasa malu yang sangat besar pada manusia. Maka Nabi bertanya kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, maukah aku ajarkan beberapa kalimah yang kau bacakan di pagi 3 kali dan di petang hari 3 kali, Allah akan bayarkan lunas hutangmu. Maka diajarkanlah oleh baginda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hammi wal hazan, dari rasa bingung dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung padamu dari ajzi wal kasal, dan dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung padamu dari jubni, rasa takut, wal bukhli, dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung padamu dari ghalabatid dain, ikatan hutang, wa qahri rijal, dan penindasan orang-orang. Maka Abu Umamah mengamalkan doa ini setiap pagi 3 kali dan sore hari 3 kali pada asar, di pagi dan petang, dan Allah lunasi hutangnya dalam waktu yang sangat singkat.
Nah, kita bisa berdoa dengan itu, bukan dengan mendatangi dukun dan kita meminta amalan atau misalkan meminta apa namanya syariat yang di luar syariat baginda Nabi SAW. Sangat mudah sekali. Allah akan melunasi hutang mereka yang ingin segera melunasinya. Ini namanya ma'unah. Ma'unah yang dialami oleh mukmin yang soleh yang berdoa terus menerus. Ada di luar itu yang hukumnya haram, yaitu istijrad. Istijrad yaitu apa namanya, kejadian luar biasa dari mereka yang orang-orang yang jauh dari agama, tapi dia orang Islam, atau kita sebut mukmin fasik. Orang iman tapi dia fasik. Dia percaya pada Allah, dia percaya pada kematian dan kehidupan setelah kematian. Dia percaya pada kubur, alam barzah, dan dia percaya pada mahsyar. Dia percaya pada surga dan neraka, namun dia tidak mau beribadah. Ya tadi itu. Tidak mau beribadah, tidak mau sholat berjamaah kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak mau sholat, tidak menutup aurat mungkin, dan lain sebagainya. Namun kalau misalkan dia berdoa, ijabah. Bahkan kalau dia meminta, kalau dia memohonkan kesembuhan, atau misalkan kalau dia menyembuhkan orang lain, cukup sekali usap atau sekali tiup, langsung sembuh orang ini. Atau orang-orang yang mengaku pernah melihat hal-hal yang gaib, yang melihat hal yang gaib, melihat penampakan, melihat memponis ini ada apa di dalam tubuhnya pasien, atau mungkin pernah bertemu dengan baginda Nabi dan lain sebagainya. Namun apa namanya, dibuktikan dengan ijabahnya atau apa yang dia katakan benar, misalkan sembuh ya sembuh, misalkan di anu ada anu, ada memang hal tersebut. Nah, ini namanya istijrad. Kita tidak melihat hasil ijabahnya, karena iblis pun lebih pintar, lebih hebat mungkin daripada para malaikat. Hanya Allah laknat sepanjang masa, dan setan bala tentaranya tidak akan tinggal diam bagaimana akidah ini dibengkok-bengkokkan oleh mereka. Dan ketika orang ini mulai dihormati, orang-orang seperti ini mulai dipuja-puja, orang seperti ini mulai diagung-agungkan, maka murid-muridnya pun sama, akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru-gurunya, apa yang dilakukan oleh panutan-panutannya. Antum bisa melihat anak-anak muda sekarang mulai terpengaruh oleh artis-artis dari Korea, maka tariannya, jalannya, cara bicaranya mungkin, juga cara berpenampilannya, kan potongan rambutnya, semuanya diikuti apa yang apa yang bintangnya atau idolanya apa yang idolanya lakukan pasti diikuti. Itulah cinta. Maka jangan salah mencintai. Mencintai, mengagumi dan mengikuti idola cukup baginda Nabi SAW yang kita idolakan. Maka akan timbul rasa cinta di sana. Ketika cinta itu ada pada baginda Nabi, apapun yang Nabi lakukan, yang Nabi amalkan, bahkan yang berat maupun yang ringan, bahkan bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi memperlakukan keluarganya, bagaimana Nabi melakukan istri-istrinya, bersosial dengan masyarakat, akan diikuti. Nah, itu sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya sunnah yang dilakukan, yaitu dengan rasa cinta. Man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku denganku di surga. Almar'u ma'aman ahbabta. Almar'u ma'aman ahbabta. Maka seorang pecinta akan bersama yang dicintainya kelak di hari akhir. Termasuk tasabbuh, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum atau golongan, maka dia termasuk golongannya. Kita tiru-tiru Nabi dan para sahabat, maka kita disatukan dengan golongan mereka. Kita tiru-tiru artis-artis K-pop, maka kita akan disatukan dengan mereka. Naudzubillah, kita tiru-tiru gaya-gaya Fir'aun dalam memerintah, gaya-gaya Fir'aun dalam memimpin, gaya-gaya Fir'aun dalam kehidupan, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka di akhirat kelak. Bahkan kita bergaya hidup seperti Korun, mungkin Haman dan lain sebagainya, maka kita akan pun dikumpulkan dengan mereka di di kehidupan yang kelak nanti setelah kematian. Dunia majra'atul akhirah, dunia adalah tempat bercocok tanam negeri akhirat, maka tanamlah seberat mungkin menanam, tapi kalau rasanya dengan asal cinta, maka ini akan sangat mudah sekali. Termasuk dalam dunia pengobatan, cintai Nabi dulu, cintai sunnah ini dulu, baru kita
melangkah ke dunia pengobatan, mempelajari, mengajarkan, kemudian mengamalkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Atas dasar apa? Cinta pada baginda Nabi SAW. Cinta karena ingin menghidup-hidupkan apa yang pernah dilakukan baginda Nabi. Maka Nabi menjamin sendiri, mal ahya sunnati inda fasadi ummati. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika umatku sedang rusak akidahnya, syariatnya dan sebagainya, falahu ajr mi'ata syahid, maka baginya pahala 100 kali mati syahid. Nah, insyaallah kita raih gelar tersebut. Nah, seperti tadi. Maka yang di luar yang tadi, irhas calon nabi, mukjizat di para nabi para rasul, karamah di para wali, maunah di mukmin soleh. Nah, ini keluar dari itu semua namanya istijrad. Ada yang lebih parah lagi daripada istijrad, apa itu namanya? Ihanah atau hinaan. Ihanah ini mereka di kalangan orang-orang kafir yang memang bersekutu dengan syaitan secara langsung, bersekutu dengan iblis dan satu golongan dengan sana. Maka inilah musuh kita yang nyata. Mereka wali-wali syaitan di muka bumi. Kenapa musuh kita? Anak pernah dihujah dan debat. Antum agama seperti apa? Masa Islam mengajarkan pemusuhan? Bukan seperti itu. Yang memang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Alam ahadi alaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah tunjukkan wahai anak Adam, manusia, alla ta'budu syaitan, jangan sekali-kali engkau beribadah mengikuti, bukan takut di sana. Ubud itu mentauhidkan atau beribadah ada syaitan. Alam ahadi alaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Kepada siapa? Kepada syaitan. Innahu, sungguhnya syaitan, lakum, untukmu, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Maka di ayat yang lain, jadikan dia musuh, bahkan perangi mereka. Dengan cara apa? Yang paling jelas dengan ruqyah seperti ini, dengan menggunakan tauhid dan menggunakan cintai orang-orang yang umat Nabi ini yang terjerumus kepada ajaran-ajaran mereka. Kita tarik mereka, kita harus melukai mereka. Yang kita inginkan adalah kembalinya mereka, bukan rusaknya mereka. Maka kalau antum punya sorban, kemudian ada kotoran di sorban tersebut, dan sorban ini sangat dicintai sama antum, maka bersihkan sorbannya, hilangkan kotorannya, bukan membuang sorbannya. Atau misalkan pakaian kotor, kita cinta dengan pakaian ini, maka bukan dibuang pakaiannya, tapi buang kotorannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada melihat orang-orang yang bermaksiat, orang bertato, mungkin orang suka mabuk-mabukan, kita cinta sama orang-orangnya, bukan cinta pada maksiatnya. Maka buang maksiatnya, bagaimana supaya dia terhindar dari maksiat tersebut, dan ambil orangnya. Semua orang berhak mendapatkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan. Maka kita adalah bagian dari orang-orang yang mengajak mereka, kenalkan dengan dunia ruqyah ini, kenalkan dengan tazkiyatun nufus. Maka insyaallah kehidupan kita akan berkah dan kita mudah-mudahan dalam satu garis dan satu naungan, bahkan satu kumpulan orang-orang yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Baik, kita sudah mengenal dari mana sumber-sumber khawariqul adat dan beda-beda nama, dan kita harus paham, hati-hati kalau kita bertemu dengan seorang yang mengaku dia seorang kiai atau ustadz, kemudian dia ingkar syariat itu sendiri, dia tidak melaksanakan sholat isya berjamaah, dia jarang berjamaah. Oh, kalau dia wali beda lagi. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Barangkali dia dukun yang sedang menyamar wali-wali syaitan, dan sangat mungkin. Maka lihat akhlaknya, lihat amalnya, apakah dia berjamaah, apakah dia ahli ibadah, apakah dia memang dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah, maka dekati dia dari golongan manapun. Pasti orang beriman ini pasti menjaga lisannya. Lisannya tidak sembarangan mengucapkan, bahkan sangat berbobot. Ulama itu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Pasti yang namanya ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Maka takut meninggalkan syariat, takut meninggalkan sholat berjamaah, takut memegang rokok untuk dihisab, takut akan murka Allah, dijauhi dari Allah, doa-doa yang tidak terjabah. Maka hal-hal jangankan yang haram, yang makruh mereka tinggalkan. Ini kalau antum melihat kiai-kiai, misalkan atau misalkan ustadz-ustadz yang masih merokok, kemudian dia mengajarkan tentang iman, tauhid, berhati-hati.
di segi mana dia menghukumi rokok, apakah dia makruh, apakah dia dari haram. Kalau misalkan dia menyatakan, oh ini merokok kan makruh, tidak haram, nggak apa-apa. Iya mungkin makruh itu makariha, dibenci. Apakah dia senang dengan perkara-perkara yang membuat Allah benci, membuat Allah tidak suka? Nah ini orang sebaiknya tidak layak diambil ilmunya, kecuali ilmu-ilmu yang memang dirasa bermanfaat, seperti misalkan bagaimana cara menyolatkan jenazah, dan tidak ada lagi orang yang bisa mengajarkan salat jenazah kecuali dia mengurus jenazah, maka ambil ilmunya dari dia. Hati-hati ya ikhwah, karena bagaimanapun setan mempunyai banyak cara dan strategi untuk menyerang dan menjerumuskan kita selaku umatnya, selaku umat baginda Nabi SAW. Nah setelah kita mengenal dari mana sumber sihir ini, dari mana sumber khawarqil adat ini, kita mengenal jenis-jenis buhul. Kemarin kita bahas ada buhul yang dinamakan buhul yang sifatnya madfun, dipendam. Ada juga buhul yang ditabur, marshush. Ada buhul yang ditaburkan dimakan atau ditiupkan di pada makanan berkuah atau makanan. Ini namanya buhul makul. Ada buhul juga yang diberikan oleh mereka yang ditiupkan mantra atas air atau minuman yang disebut masyrub, dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan bahas satu-satu. Yang kedua, yang pertama madfun tadi udah kita bahas, yaitu buhul yang dipendam. Dan bahasan yang sekarang insyaallah kita akan bahas buhul yang ditabur. Dia berupa taburan, baik itu garam atau misalkan tanah kuburan atau misalkan yang lainnya. Jadi buhulnya dibacakan dulu mantra, kemudian ditaburkan di depan rumah atau toko yang orang yang jadi korban sasaran target. Lalu bukan, dan dibuatlah si penghuninya kacau balau. Dari mulai tidak bisa tidur, dari mulai kerja malas-malasan atau bentrok terus dalam antara anggotanya, bertengkar terus, bahkan sakit yang tidak kunjung sembuh dari penghuninya, yang bila dicek ke medis memang tidak ada penyakit ini. Dari bangkrutkannya usaha, dibuat panas rumah. Dan kalau misalkan di luar rumah mereka sangat akur, masuk ke rumah panas. Hati-hati, barangkali ada tabur-taburan atau misalkan tanah kubur yang ditaburkan di area perumahan kita, di area rumah kita. Bagaimana ciri paling khas dari mereka yang terkena sihir jenis ini atau buhul yang ditabur atau disiram, atau yang kita kenal dengan sihir atau buhul marshush, ditabur di area rumah atau pekarangan atau tanah atau mungkin tempat usaha. Jadi mereka korban yang terkena sihir seperti ini biasanya ada sakit di area kaki, apa itu kesemutan atau mungkin seperti tersengat. Bahkan kami pernah mendapatkan orang yang tidak mampu berjalan sama sekali. Telapak kakinya kalau ditapakkan ke tanah atau ke bumi itu panas dan sakit, sehingga dia menggunakan tongkat seperti itu. Kita bacakan dan tempelkan tangan kita di area sakit tersebut dengan membacakan ayat ruqyah. Atau ada varises di area kaki yang tanpa tahu sebabnya, varises yang tiba-tiba muncul. Atau sakit di persendian, di area persendian kaki terutama. Atau dia sering bermimpi, kalau dikasih mimpi orang yang terkena sihir jenis buhul marshush atau tabur atau siram, mimpinya seolah-olah dia berjalan-jalan tanpa alas kaki, atau bermimpi seperti berjalan-jalan di air. Berjalan-jalan di air artian air yang tidak terlalu dalam. Juga kalau dia makan ada sakit di tenggorokan. Ini ciri khas mereka yang terkena sihir jenis marshush yang ditabur. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk membuat seisi penghuninya kacau balau, tersakiti, atau bagaimana misalkan orang mau menjual rumah atau orang tidak mau jual rumah ini rumah tepat, dibikinlah rumah ini supaya penghuninya menjualnya. Atau mungkin saingan usaha antara toko dengan toko, dibuat satu toko ini kacau penghuninya, mau tuannya, mau pembantunya atau pekerjaannya, pelayannya, semuanya dibikin sakit-sakitan, dibikin kacau, tidak mampu konsentrasi. Nah, maka cara seperti ini kita harus bersihkan, periksa. Kalau misalkan kita menemukan taburan-taburan tanah seperti tanah kuburan di
dompet atau di laci tempat penyimpanan uang, atau mungkin di etalase, atau mungkin di depan toko kita, maka waspada. Pertama, kalau kita sudah melangkah, lakukan ruqyah atau minta seorang ustadz untuk meruqyah. Bersihkan area tersebut, bersihkan toko tersebut dari pasir-pasir tersebut atau dari air tersebut. Lalu buat air ruqyah, kemudian ruqyah toko tersebut. Kita semprotkan atau kita bacakan Al-Baqarah di toko tersebut. Awas jangan ada bentuk-bentuk kemaksiatan yang lain seperti kita memajang jimat penglaris di toko tersebut, atau kita memajang rajah-rajah yang mengundang untuk memudahkan dagang kita. Nah, hindari itu. Atau kita memakai jimat-jimat untuk penglaris dagangan. Nah, maka copot dulu itu, hindarkan dulu, karena rahmat tidak akan turun yang di dalamnya ada yang Allah murkai di dalamnya. Misal kita berdoa di WC. Nah, WC ini tempat najis. Atau misalkan kita berdoa di tempat yang banyak foto-fotonya atau banyak gambar-gambar lukisan bernyawa, gambar-gambar lukisan-lukisan. Maka ini sangat berhati-hati sekali dalam hal rahmat. Dibersihkan dulu itunya hal-hal yang tersebut yang tadi saya sebutkan. Kemudian buatkan air ruqyah dari rebusan daun bidara, atau bisa juga gunakan bidara yang sudah tinggal petik, kemudian di blender dan satukan, lalu ruqyah airnya dan percikan atau semprotkan di seluruh area. Ini untuk penanggulangannya. Nah, bagaimana pasien sendiri atau korban sendiri? Kita ruqyah pastinya. Sentuh di area persendian, sentuh di area yang sakit dengan menyentuh atau dengan jari telunjuk sambil bacakan ayat ruqyah sampai mereka muntah-muntah hebat dan keluar semuanya biidznillah. Lalu usahakan kepada penghuni toko atau orang-orang yang ada di dalamnya untuk berwudu, dawamul wudu, untuk tidak batal wudu selama di toko tersebut, dan perbanyak zikrullah, perbanyak membaca Quran di dalamnya ketika tidak ada pelanggan. Ini akan membuat suasana jadi nyaman kembali insyaallah. Dan banyak bagaimana sihir marsyus ini untuk menjatuhkan lawan bisnis, lawan saingan toko-toko. Jadi pendam atau ditabur membuat orang-orang terhalang melihat toko tersebut seperti selalu tutup. Tapi yang paling inti jadi tujuan daripada sihir marsyus ini biasanya bagaimana penghuni toko atau penghuni rumah atau penghuni tempat yang ditaburi oleh tanah kuburan atau misalkan ditaburi oleh air mantra ini dibikin kacau, dibikin terluka, dan dibuat supaya meninggalkan dan supaya menggulung tikar usahanya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barangkali itu bahasan kita pagi ini insyaallah. Itu ada videonya bagaimana mereka tukang sihir membuat sepi tempat usaha. Dia menaburkan bertaburan-taburan di tanah kuburan dengan bacaan mantra dari dukun. Dan toko ini yang dia taburkan dibuatnya sepi. Tapi semua itu adalah lemah bila disandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan menang yang namanya sihir dari arah manapun. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Maka berteguh hatilah, berjuanglah, jangan takut pada apapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.